ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerak. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya, kalau misal orangnya juga korban-korban lain. Iya, ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor, sebagai pelapor. Pertanyaannya banyak banget. Ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain. Terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Dennis. Nah terusnya habis itu sedetail itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Ya yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya emang ya. Dan ini karena kita kalau melaporkannya penipuan. Ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke Bangladesh, ya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan dari waktu awal kan diem saja. Ya Dennis yang berkoar-koar, karena Dennis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi dia kasihan mulu. Ya, gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerak. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya, kalau misal orangnya juga korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Sampai gak di rumah. Ada sampai gak di rumah juga itu di Dennis ya. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jerak, biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, ternyata saya nggak ngancam sama sekali. Terus UU ITE dan lain sebagainya. Terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya akhirnya timbul lah. Bukan ego sih sebenarnya, adalah biar ada efek kalau dia tidak melakukan hal ini lagi. Karena ya nggak pantas kan dia bocil dan dirugikan banyak orang, bukan cuma kita doang. Nah sekarang ini jadi mungkin kok berapa kali gue kena tipu tapi gue selalu kasihan mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan, orang-orang yang sebelumnya, mereka tuh menyelesaikannya mungkin pendekatannya ke gue juga tidak segarang ini gitu loh. Gue nggak diancam, nggak digertak, nggak malah dia jadi lebih galakan dia gitu. Jadi ya sekarang ini mungkin beda atau, tapi menurut gue sih gini, karena di sini nih udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jerak aja supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya.